Para pendengar radio yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dengan Pendeta Rainer Schoenemann. Pada saat ini kita akan merenungkan tema kasih, ciri utama orang percaya. Kasih, ciri utama orang percaya. Kita membaca dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. 1 Korintus 13 ini adalah sebuah kidung agung kasih yang amat sangat indah. Sebuah mahakarya sastra puitis yang luar biasa indah. Dan teks ini merupakan sebuah teks yang paling banyak dikutip saat pernikahan atau juga pada acara-acara umum untuk mengungkapkan rasa kasih atau mengungkapkan apa itu cinta kasih manusia. Sungguh sebuah kidung agung kasih yang terkenal secara universal dan bahkan juga dipakai oleh orang-orang yang bukan orang Kristen. Kasih di sini digambarkan berasal dari Allah Tritunggal dalam Yesus Kristus yang menunjukkan kasih-Nya secara sempurna. Oleh karena itu, kasih adalah ciri utama daripada hidup orang percaya. Kasih harus dinyatakan oleh orang percaya dalam segala situasi kehidupan. Bukan hanya sebagai suatu slogan atau sebuah moto, tetapi harus dinyatakan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, dalam sikap, dalam kata-kata dan tindakan. Kasih adalah ciri utama kehidupan orang percaya, karena berasal dari hakikat Allah sendiri. Allah adalah roh, Yohanes 4 ayat 24. Dan Allah adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 16. Hakikat Allah Tritunggal adalah roh dalam hubungan kasih. Itu sebabnya manusia diciptakan dalam gambar dan rupa Allah untuk saling mengasihi. Hanya iblis yang merusak kasih ini dengan menjatuhkan manusia ke dalam dosa yang mengakibatkan kepentingan diri sendiri, keangkuhan, iri hati, dan benci sampai kepada pembunuhan. Alkitab adalah surat cinta kasih Allah kepada manusia yang berdosa dan yang memberontak kepada Allah dan yang binasa. Inti Alkitab adalah kasih Allah. Allah Tritunggal dalam kasih-Nya yang berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Allah yang melakukan segala sesuatu bagi keselamatan manusia. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita saat kita masih berdosa.
Tuhan Yesus Kristus merendahkan dirinya dan menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesuslah jalan keselamatan itu. Dalam Yohanes 15 ayat 13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang telah dilakukan oleh Yesus. Dia menyerahkan nyawanya untuk manusia sebagai jalan keselamatan, penebusan dosa. Roh Kudus menjadi penjamin keselamatan dengan mendampingi, mengajar, dan menghibur setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam segala aspek kehidupan Kristen ditekankan kasih, kasih, dan kasih lagi. Tidak ada hal yang terlepas dari kasih. Tanpa kasih, bukan iman Kristen. Itu sebabnya Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 35 memberikan hukum untuk saling mengasihi. Karena ciri Tuhan Yesus adalah kasih. Dan ciri murid Tuhan Yesus juga haruslah kasih. Konteks penjelasan Paulus tentang kasih di sini adalah situasi jemaat Korintus yang membanggakan berbagai karunia yang spektakuler seperti berbahasa roh, bernubuat, dan beriman untuk melakukan mujizat. Paulus menegur keras keangkuhan warga jemaat di Korintus yang menganggap diri lebih tinggi, lebih hebat daripada orang lain. Ini mengakibatkan suasana dalam jemaat menjadi penuh persaingan dan pertentangan. Dalam pasal 12 dan 14, Paulus menjelaskan bahwa memiliki karunia-karunia adalah penting untuk melayani dan bukan untuk memegahkan diri. Karunia adalah untuk pelayanan dan bukanlah sebuah simbol status kerohanian. Bukan karunia Roh Kudus yang adalah ciri orang Kristen, tetapi buah roh sesuai dengan Galatia pasal 5. Dalam 1 Korintus 12 ayat 31b, Paulus katakan, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Yang Paulus maksudkan adalah keutamaan kasih. Ini menjadi jelas dalam pasal 13 ini. Juga dalam 1 Korintus 14 ayat 1, Paulus tekankan, kejarlah kasih itu. Kasih adalah yang utama. Sudahkah kita sungguh-sungguh mengerti hakikat Allah Tritunggal sebagai kasih? Sudahkah kita bersyukur atas keselamatan yang kita peroleh dari Tuhan karena kasih-Nya kepada kita? Sadarkah kita bahwa kita telah diciptakan dalam gambar dan rupa Allah yang penuh kasih, yang bercirikan kasih? Tahukah kita menyebut Kristen berarti kasih? Ada 3 hal yang Paulus tekankan dalam perikop ini, kidung agung kasih ini, yang saya ingin jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah keutamaan kasih. Ayat 1 sampai ayat 3. Keutamaan kasih, ayat 1 sampai 3. Paulus menekankan keutamaan kasih di atas segala sesuatu, di atas semua karunia yang lain. Bahkan lebih tegas dan keras lagi, Paulus katakan, semua yang lain tidak ada gunanya tanpa kasih. Gong dan canang tanpa alat musik yang lain bunyinya sia-sia. Ibaratnya ceramah yang terindah di bumi atau di sorga tanpa kasih hanyalah sebuah bunyi tanpa arti. Paulus kemudian memberikan 5 contoh kesia-siaan segala sesuatu tanpa kasih. Yang pertama, berkata-kata dengan bahasa manusia dan malaikat. Yang kedua, bernubuat dan berpengetahuan. Ketiga, memiliki iman yang menghasilkan mujizat. Keempat, membagi-bagikan semua milik pribadi. Dan kelima, menyerahkan tubuh. Semua hal yang disebutkan di sini oleh Paulus adalah baik. Sungguh hal yang baik. Tetapi jika semua itu dilakukan tanpa kasih, maka adalah sia-sia. Inilah matematika Allah. 5 kemampuan khusus minus 1 yaitu kasih sama dengan 0, tidak berguna. Bukan 5 kurang 1 sama dengan 4, tapi 5 kurang 1 sama dengan 0. Karena 1 ini, kasih ini begitu berat timbangannya, begitu penting, sehingga semua hal tanpa kasih adalah sia-sia, 0. Kasih adalah yang utama. Tanpa kasih semua sia-sia. Hal ini merupakan sebuah peringatan keras bagi kita orang percaya untuk tidak menyombongkan diri dan tidak meninggikan diri kita. Jika kita dan juga gereja memiliki kasih, tidak banyak lagi yang kita butuhkan. Tetapi jika kita tidak ada kasih, maka semua yang lainnya tidak ada gunanya. Sejauh mana kita hidup dari kasih Tuhan Yesus yang mengutamakan kasih dan juga mengutamakan kasih dalam hidup kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh mengejar kasih Yesus? Sadarkah kita bahwa semua karunia kita, semua pola penyembahan kita adalah sia-sia tanpa kasih? Sadarkah kita bahwa semua formalitas kegerejaan kita adalah sia-sia tanpa kasih?
Mari kita sadar bersama untuk sungguh mengutamakan kasih. Katakan Tuhan Yesus, penuhilah aku dengan kasih-Mu. Aku rindu mengalami kasih-Mu dalam hidupku dan meneruskannya kepada orang lain. Yang kedua, hakikat dan ciri kasih. Hakikat dan ciri kasih ayat 4-7, ayat 4-7. Dalam bagian ini sungguh-sungguh indah Paulus menggambarkan bagaimana hakikat dan ciri kasih dengan menggunakan 15 kata kerja. Kalau kita membaca bagian ini dengan jujur, maka pasti kita akan sadar akan kekurangan kasih yang besar yang ada pada kita. Kita sadar ada banyak hakikat ciri kasih yang belum sungguh nyata dalam hidup kita. Yang menarik adalah bagian ini diawali dengan kasih itu sabar di ayat 4 dan diakhiri dengan kasih sabar menanggung segala sesuatu di ayat 7. Ini namanya inklusio, sebuah tanda kurung besar. Artinya kesabaran begitu menentukan. Artinya semua hal yang lain tanpa kesabaran akan sia-sia. Paulus menggambarkan kasih yang sempurna. Ini merupakan sebuah cermin kasih yang ideal bagi kita, yang harus kita upayakan, harus kita kejar. Meskipun kita gagal dan telah gagal, tapi kita harus terus berorientasi dan fokus kepada ciri-ciri kasih ini dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Paulus memulai dengan dua gambaran kasih yang positif, yaitu sabar dan murah hati. Dalam bentuk bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah kata kerja. Artinya kasih menjadi nyata dalam tindakan sabar dan murah hati. Dan semua ini berasal dari hakikat, sikap, dan tindakan Allah. Dan kita dipanggil untuk menirunya. Kita dipanggil untuk bertindak sabar menghadapi kesalahan orang lain. Karena Allah sendiri sangat bersabar dengan kita. Kita baca Mazmur 103 ayat 13-14, 2 Petrus 3 ayat 9. Allah adalah kasih, dan karena itu Allah sabar terhadap kita. Dia tahu kelemahan kita. Oleh karena itu kita pun juga dipanggil untuk menyadari kelemahan dan keberdosaan orang lain dan bersabar. Kasih juga bermurah hati terhadap orang lain dengan membangun dan memberikan semangat kepada orang lain. Misalnya Amsal 12 ayat 25. Dalam Roma 2 ayat 4 berbicara mengenai kesabaran dan kemurahan Tuhan. Dalam kehidupan kita adalah sangat penting untuk menunjukkan kemurahan dan kebaikan. Itulah ciri kasih yang berbeda dengan dunia sekitar kita yang penuh kebencian, iri hati, dan selalu memperhitungkan segala sesuatu. Sabarlah dan bermurah hatilah. Tuhan juga sabar terhadap kita. Paulus kemudian memberikan 7 contoh gambaran apa yang merupakan ciri kasih. Dia menggunakan kata tidak dengan tujuan untuk menekankan apa kasih itu sebenarnya. Pertama dia katakan, kasih tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Cemburu atau iri hati merupakan racun yang merusak kehidupan. Kita baca di Amsal 14 ayat 30. Segala jenis cemburu terhadap keberhasilan orang lain, penampilan orang lain, milik orang lain, posisi jabatan orang lain, harus kita tinggalkan karena merupakan racun yang berbahaya. Juga segala jenis kesombongan, memegahkan diri, mau menonjolkan diri, merasa diri di atas orang lain, akan merusak ketenangan kehidupan pribadi dan kebersamaan kita, dan juga secara pribadi. Yang kedua, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Artinya, tidak menjatuhkan orang lain, tidak menghina orang lain, tetapi secara positif menghargai dan menghormati orang lain. Perkataan kita janganlah kasar, tetapi penuh kasih dan membangun. Kasih tidak memakai atau menggunakan orang untuk kepentingan diri sendiri, tetapi peduli pada orang lain. Ketiga, kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak cepat terprovokasi untuk marah dengan kata-kata yang kasar, tetapi bereaksi dengan tenang. Kasih tidak simpan kesalahan orang. Coba bayangkan, kalau Tuhan menyimpan kesalahan kita, maka habislah kita binasa. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengampuni dan tidak menyimpan kesalahan kita. Kita baca Yeremia 31 ayat 34, juga Mazmur 130 ayat 3 dan 4, dan juga ayat 12. Mari sama-sama kita hapus semua hal yang negatif dari orang lain dan tidak menyimpan kesalahannya terus-menerus. Ini hanya bisa kita lakukan jika kita mengandalkan kasih dan pengampunan Tuhan. Berikutnya Paulus di ayat 6
mengatakan kasih tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Artinya kasih menentang segala jenis praktek ketidakadilan dan sedih jika ketidakadilan menimpa orang lain. Kasih memperjuangkan dan bersuka cita atas kebenaran. Ini berarti kebenaran firman Allah harus selalu menjadi ukuran penilaian segala sesuatu. Paulus menyimpulkan dengan menegaskan kasih menutupi, percaya, mengharapkan, dan sabar menanggung segala sesuatu. Ayat 7. Kasih menjaga orang lain secara mendasar, mau mempercayai orang lain, berpikir positif, bersifat positif, dan optimis dengan memandang ke masa depan dan tidak terpaku kepada kesalahan di masa lalu. Sikap penuh anugerah dan yakin. Kasih siap sabar menanggung karena adalah kasih tanpa syarat. Semua ini bukan berarti kita percaya bodoh-bodoh dan mudah tertipu, bukan. Tentulah jika ada hal-hal yang kriminal tidaklah dapat kita terima. Di mana ada kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran HAM, dan hal-hal kriminal lainnya, tentulah harus juga diselesaikan secara hukum. Kita harus melihat kasus per kasusnya. Tetapi yang ditekankan di sini adalah sikap dasar kita yang harus dikuasai oleh kasih. Ini bukan berarti kasih itu buta akan realita, bukan. Kasih tahu akan kegagalan manusia, tetapi tidak mau menganggap kegagalan sebagai titik akhir. Masih melihat dan memberikan pengharapan akan pembaharuan. Pertanyaannya adalah, apakah ciri-ciri ini sungguh kita pentingkan dalam hidup kita dan sungguh kita kejar untuk kita wujud nyatakan? Semua ini merupakan sebuah gambaran ideal dari kasih, dan kita manusia tidak dapat mencapainya dengan kekuatan kita sendiri. Kasih hanya dapat kita nyatakan dalam hubungan dengan Yesus. Yesuslah sumber kasih. Puji Tuhan, kita tidak ditinggal sendiri atau harus berusaha sendiri, tetapi dimampukan oleh Tuhan Yesus. Kita harus terus-menerus hidup dari sumber kasih Yesus. Tanpa kasih Yesus tidak mungkin. Saat orang cela, hina, ejek kita, baik secara pribadi atau karena iman percaya kita, maka kita bisa tanggapi dengan kasih dan kasih. Kasih Yesus yang luar biasa akan memampukan kita. Sejarah gereja dan misi membuktikan bagaimana kasih orang percaya menjadi kesaksian bagi banyak orang dan merubah banyak orang dan membawa orang untuk percaya kepada Yesus. Kasih mengalahkan segala sesuatu. Dari kekuatan kasih manusiawi tidak mungkin, tetapi adalah mungkin karena kasih Yesus. Maukah kita? Kita dipanggil untuk menunjukkan kasih dalam segala aspek kehidupan kita, dalam sikap kita terhadap orang lain, kata-kata kita, dan tindakan kita. Kasih tidak boleh hanya sekedar merupakan sebuah slogan semata. Saat kita bekerja dengan sungguh dalam semua bagian kehidupan kita, kita menunjukkan kasih. Saat kita melakukan tanggung jawab kita, maka kita menunjukkan kasih. Kasih juga nampak dalam cara kita memperlakukan orang lain. Ada peribahasa yang mengatakan karakter seseorang terlihat cara dia memperlakukan orang bawahannya, dan bukan terutama saat berbicara dengan atasannya. Mari sama-sama kita evaluasi dan periksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita berlaku jujur dan meminta Tuhan Yesus untuk memberikan pada kita kesabaran dan kemurahan hati. Katakan, aku tidak mau sombong, aku tidak mau dikuasai cemburu dan iri hati. Aku tidak mau mementingkan diri sendiri, tapi mau menolong orang lain. Aku tidak mau dikuasai roh kemarahan dan tidak mau menyimpan kesalahan orang lain. Aku mau mengejar kebenaran dan menjauhi ketidakadilan. Aku mau berpikir positif terhadap orang lain dan mau memandang ke depan. Tuhan, aku bersyukur karena Engkau mengampuni aku dan begitu sabar dan murah hati terhadap aku dan tidak memperhitungkan kesalahanku. Jadikan aku sabar, murah hati dengan tidak memperhitungkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, kasih adalah kekal dan terbesar selamanya. Kasih adalah kekal dan terbesar selamanya. Ayat 8-13. Paulus menekankan kembali pentingnya dan utamanya kasih, karena semua karunia akan berakhir dan hanyalah kasih yang bersifat kekal selama-lamanya. Oleh karena itu, pentingkanlah kasih, kejarlah kasih. Semua karunia lain juga baik dan penting,
Tetapi yang utama adalah kasih, karena kasih bersifat kekal selama-lamanya. Surga akan dipenuhi oleh kasih yang sempurna. Kita akan diberikan tubuh dan roh yang baru, yang sempurna, dan di sorga tidak ada kawin-mawin. Matius 22:30. Pengikut Yesus harus belajar bahasa kasih, karena itulah ciri hidup kehidupan di sorga. Saat kesempurnaan tiba, yaitu saat Tuhan Yesus datang kembali, maka semua pengetahuan dan nubuatan tidak lagi diperlukan. Hanya tinggal kasih, kasih, dan kasih lagi. Kasih adalah yang terbesar. Paulus membuat kontras antara yang tidak sempurna dan yang sempurna dengan gambaran seorang anak dengan seorang yang dewasa. Pengetahuan kita saat ini adalah hanyalah samar-samar dan terbatas. Ini digambarkan dengan cermin yang tidak bagus dan kurang jelas, yang hanya samar-samar. Tetapi saat Tuhan Yesus datang kembali, kita akan melihat Allah sebagaimana Allah ada dalam kemuliaannya. Pengetahuan kita tidak diperlukan lagi, karena semua yang percaya akan melihat Allah. Ibaratnya, saat matahari terbit, lampu tidak dibutuhkan lagi. Pada saat yang sama, Paulus mengingatkan jemaat Korintus dan semua orang percaya sepanjang zaman bahwa pengetahuan kita adalah tidak sempurna, tidak lengkap. Ada banyak lobang-lobang dalam pengetahuan kita yang tidak kita ketahui. Maka kita tidaklah boleh menjadi sombong dan sok tahu, tetapi harus bergantung kepada wahyu firman Tuhan. Dalam kehidupan Kristen, Paulus tekankan bahwa ada 3 hal yang paling utama dan menentukan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Kita melihat dalam Roma pasal 5 ayat 1-5 dan juga banyak bagian yang lain. Iman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai jalan kepastian keselamatan. Pengharapan akan kehidupan kekal karena Yesus telah bangkit dan mengalahkan maut. Maka kita semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus akan dibangkitkan dan memperoleh kehidupan kekal. Dan kasih sebagai ciri utama hidup para murid Yesus. Dari ketiga ini, kasih yang terbesar, karena iman dan pengharapan tidak dibutuhkan lagi dalam kerajaan surga yang akan datang. Tetapi kasih yang sempurna, yang adalah hakikat kepribadian Allah Tritunggal, akan menjadi hakikat ciri hidup di surga kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya semua pengikut Yesus sudah harus belajar bahasa kasih di dunia, karena bahasa yang berlaku di surga hanyalah bahasa kasih, kasih, dan kasih. Mari sama-sama kita mensyukuri mujizat kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Dan kita membuat komitmen, kita mau mengejar kasih Allah, mengejar ciri-ciri kasih Allah, mau hidup dari sumber kasih Tuhan Yesus. Kita minta ampun kepada Tuhan di mana kita telah gagal dalam kasih. Kita membuat keputusan mewujudkan kasih dalam sikap, kata, dan tindakan kita. Kita juga membuat keputusan mewujudkan kasih dalam cara kita sekolah, bekerja, belajar, bertanggung jawab dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dalam apapun yang kami lakukan, kita mau menunjukkan kasih. Kita juga mau sungguh-sungguh membuat komitmen, memperjuangkan kebenaran dalam kasih. Menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan dalam pelayanan kasih diakonia. Membela mereka yang tertindas dan menegakkan keadilan dalam sikap kasih. Mari sama-sama kita katakan, Tuhan, kita mau belajar bahasa kasih Yesus. Kita mau mewujudkan bahasa kasih Yesus kini dan kekal selamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memenuhi kita dengan kasih-Nya dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.